Bab ke-16. Ayah yang syok masih saja mematung menatap gelang yang diberikan oleh Umi Siti. Gelang yang nampak cantik sepertinya didesain khusus untuk seseorang saja, karena motifnya bukan pasaran. Ayah mengambil gelang itu dan memperhatikan dengan seksama. Ada sebuah inisial A dengan bandul besar. Lainnya bermotif bunga melati kecil dan daun bulatan kecil yang nampak makin cantik. Ada inisial A di salah satu bandul ini, Umi. Apa itu namaku, Umi? Semua orang nampak saling melempar pandang. Bisa jadi itu, Nak? Jawab Kiai Hasan. M kan memang nama ayah huruf depannya Ami. Hehe, ini akan ayah simpan, Umi. Terus ini apa kok ada buku buat siapa? Tanya ayah kepo. Begini, Nak. Waktu Umi dan Abah menjemput kamu di rumah lama kamu di rumah Bu Imas. Ini barang yang ditinggalkan oleh Bu Imas buat ayah. Uang ditabung milik ayah juga Umi masukkan di sini. Karena jika dibiarkan di tabung bambu nanti akan berjamur uangnya. Maaf Umi sampai lupa bilang ini sama ayah. Ucap Umi menyerahkan buku tabungan itu atas nama Cahaya Humairoh. Ayah membaca saldo terakhir di dalam buku itu. Walaupun paham, tapi ayah tak mau terlalu gegabah jika bertanya banyak. Nanti akan dia cari tahu sendiri saja. Pada halaman terakhir ayah membaca dengan seksama nominal angka yang tertera. 5 nolnya ada 7 ini, Umi. Bacanya bagaimana, Umi? Tanya ayah yang membuat semua orang tertawa. Nah, itu dibaca 50 juta sayang. Sisanya itu uang dari tabungan ayah ada 5 juta. Karena sudah lama makanya uangnya jadi banyak. Umi deposito semua uangnya. Ucap Umi tersenyum. Hah? Ini uang semua, Umi? Tanya ayah tak percaya. Sampai melongon tak percaya. Iya, Nak. Itu milik ayah. Simpan ya. Ucap Kiai Hasan tersenyum tulus. Alhamdulillah, Masya Allah ayah kaya, Bang. Yoho! Ayah berjoget dengan ruang sambil koprol karena senang. Semua yang melihat sampai ikut tertawa. Udah dek, nanti malah bikin kami sakit perut dek. Ucap Gus Adnan yang memegangi perutnya. Para mbak hanya melihat saja dari jauh juga ikut cekikikan melihat Ningnya yang heboh begitu. Ayah yang sadar akan tingkahnya jadi malu sendiri. Dia berusaha untuk menetralkan jantungnya agar tak kembali heboh. Maaf ayah senang ini, Umi. Ayah juga tidak menyangka jika Bu Imas meninggalkan uang untuk ayah sebanyak ini. Dulu itu Bu Imas selalu menabung, tapi ayah tidak tahu jika itu akan buat ayah. Ucap ayah justru sekarang menangis melihat dulu dia seperti apa kesehariannya. Bu Imas sangat sayang padamu, Nak. Dia juga selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Buktinya sekarang kamu juga menjadi kebanggaan kami juga berkat doa Bu Imas. Ucap Kiai Hasan. Iya, Bah. Ayah sangat bersyukur menjadi anak dari Bu Imas serta anak Umi dan Abah. Terima kasih, ayah sangat beruntung mempunyai kalian semua. Ucap ayah tulus pada keluarga angkatnya ini. Kasih sayang mereka nampak tulus sejak dulu. Ayah juga sudah menganggap mereka bagian dari hidup ayah yang harus ayah lindungi. Itu juga yang membuat ayah ingin kaya dan sukses agar keluarga ini tak akan merasakan hidup susah seperti ayah dulu. Ayah juga berterima kasih pada Bu Imas karena perjuangan Bu Imas membesarkan ayah sangatlah keras. Walaupun tidak pernah sampai kekurangan, ayah tahu jika Bu Imas selalu memberikan yang terbaik buat ayah. Nanti ayah akan menjenguk makam Bu Imas sekalian melihat rumah lamanya. Umi, nanti ayah mau ke makam Bu Imas boleh? Tanya ayah pada kedua orang tuanya. Boleh, Nak. Ajaklah Abang Adnan dan Kariduan agar bisa melindungi kamu jika ada hal yang tidak kamu inginkan. Ucap Kiai Hasan. Iya, Abah. Besok Minggu saja biar ayah juga selesai datang bulannya bisa berdoa di sana. Ucap ayah karena ini masih hari Selasa menunggu dia selesai dulu akan lebih baik. Iya, Abah dan Umi hanya ingin memberikan yang menjadi hak kamu selama ini. Supaya kamu bisa menyimpan itu semua dengan benar. Ingat, Nak, jangan mudah percaya pada orang lain. Kamu harus selalu hati-hati dimanapun kamu berada. Ucap Abah yang seperti tahu jika ayah mempunyai rahasia besar yang dia sembunyikan. Tapi Kiai Hasan tak akan mempermasalahkan asal itu bukan hal kriminal. Sepertinya benar prasangka Kiai Hasan jika ayah bukanlah anak orang biasa. Dari semua yang dia tunjukkan selama ini membuktikan jika ayah anak yang berkualitas unggul. Iya, Abah.
Ucap ayah gugup lakukan. Sepertinya abahnya tahu apa yang ayah lakukan. Mungkin nanti ayah akan ditanya. Batin ayah. Oh iya, ini uang buat gantiin uang ayah yang dipakai buat syukuran, harusnya ini acara Umi. Malah ayah sendiri yang buat. Ucap Umi penuh sesal. Karena tak langsung membuat acara syukuran, justru anaknya membuat acara sendiri. Umi ini maksudnya apa? Tanya ayah yang bingung. Tadi ada ustadzah yang tanya sama Umi. Kalau ini syukuran ayah sudah dapat tamu bulanan, menandakan jika ayah sudah menjadi gadis. Tapi Umi malahan tidak tahu. Maafkan Umi nak yang tidak peka, malah tadi ngajar santriwati dulu saat ayah tidur. Ucap Umi pelan. Ayah yang paham langsung saja memeluk Umi dengan sayang. Inilah ibu angkatku, justru melebihi ibu kandungku. Maafkan ayah yang tidak tahu jika apa yang ayah lakukan justru membuat Umi merasa tidak dihargai. Batin ayah. Umi tadi itu ayah mau makan bakso. Sisa uangnya ayah suruh buat belikan makanan buat para ustadz dan ustadzah, hehehe. Niatnya itu cuma belikan jajan seperti biasa. Karena ayah bingung mau bilang apa ya, ayah bilang syukuran dapat tamu bulanan saja, itu yang tadi terlintas di kepala ayah. Maafkan ayah, Umi. Ayah tidak tahu kalau itu membuat Umi sedih. Umi Siti yang melihat anaknya tanpa kebohongan di matanya seketika tersenyum. Jadi ayah asal bukan sengaja gitu? Tanya Umi Siti setelah mendapatkan penjelasan dari ayah. Iya Umi, bukan hajat ayah gitu. Hehehe. Maafkan ayah yang tadi belum bilang sama Umi. Buat izin, ayah lupa. Sahut ayah cengengesan. Semua orang yang melihat wanita beda usia yang sedang curhat itu hanya diam. Beginilah jika wanita curhat lama. Kiai Hasan tersenyum, ternyata hanya salah paham saja. Sudah membuat heboh begini. Namun Kiai Hasan tak mau ikut campur karena mereka sudah menyelesaikan masalah dengan penuh cinta tanpa harus berdebat. Udah Umi, anaknya juga tidak sadar. Berarti kita juga yang kurang paham dengan apa yang ayah lakukan. Ini hanya salah paham saja. Ucap Kiai Hasan tersenyum. Umi Siti dan ayah masih berpelukan. Gus Adnan yang melihat adiknya juga bersyukur karena ayah selalu bisa menenangkan Uminya. Gus Ridwan juga merasa adiknya sudah semakin dewasa karena bisa menyelesaikan masalah yang dibuatnya tanpa minta bantuan orang lain. Setelah semua yang mereka bicarakan itu, makin membuat ayah juga harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Ada hati Uminya yang selalu ingin ayah jaga. Sikap seorang ibu yang tak mau jika tertinggal masa perkembangan anaknya menjadi dewasa. Umi, kalau gelang ini tidak ayah pakai boleh? Tanya ayah. Boleh nak. Kenapa tidak dipakai saja? Tanya Umi Siti keheranan. Hehehe, takut hilang Umi. Ayah kan kadang suka ceroboh. Nanti ayah mau buat yang sama tapi warnanya berbeda. Ini sudah warna biru zamrud. Nanti ayah mau buat warna merah. Biar menyala Umi. Haha. Ucap ayah terkekeh. Baiklah. Kasih Umi saja dulu. Nanti Umi kasih ke tempat langganan Umi biar dibuatkan yang seperti itu. Ucap Umi Siti. Oh ya Umi. Ini ayah juga tidak akan pakai. Buku tabungan ini biar Umi saja yang simpan, ayah simpan gelangnya saja. Ayah menyerahkan gelang itu pada siang Umi. Iya Umi, itu lebih baik. Nanti kita deposito kembali uang itu kalau tidak takut hilang. Di bank lebih aman. Sudah malam, kalian istirahat saja. Ucap Kiai Hasan pada semua anaknya. Siap Umi, Abah. Assalamualaikum. Ucap mereka serempak menuju kamar masing-masing. Gus Adnan sebenarnya juga penasaran pada siapa keluarga sang adik. Tapi jika bertanya juga tak ada jawaban, karena mereka semua tahu jika ayah juga tidak tahu siapa keluarganya. Sepertinya gelang itu bisa menjadi petunjuk. Guman Gus Adnan sambil berbaring di ranjang. Apa boleh sih kalau ayah jadi istriku saja? Tapi dia juga masih kecil. Umi dan Abah pasti tidak akan bolehin jika kami menikah. Tapi rasa ini kenapa belum bisa pergi, justru makin dalam saja. Gumaan Gus Adnan sebelum menuju mimpi. Ya, selama ini Gus Adnan menyukai ayah sebagai laki-laki. Walaupun umur ayah masih kecil, sejak pertama melihat ayah, Gus Adnan sudah langsung suka. Tapi karena ayah menjadi adik angkatnya, rasa itu hanya bisa disimpan saja, tak bisa untuk diungkapkan. Karena akan banyak yang menolak hubungan mereka jika Gus Adnan nekat.
Bab ke-17. Di sisi lain Gus Yusuf sedang duduk di teras menghadap ke taman. Tapi pikiran Gus Yusuf justru pada seorang anak yang baru saja beranjak menjadi gadis, yang sedang mengganggu pikirannya. Walaupun baru beberapa hari bertemu satu kali, tapi memori Gus Yusuf yang bagus membuat dirinya sulit menghilangkan ingatan tentang Ning Ayah. Ning Ayah, gadis manis yang beberapa waktu lalu dia temui di dekat toilet perempuan. Anak yang ceria dan ramah, membantu Gus Yusuf yang belum tahu letak musola di sekolah itu. Sikapnya yang apa adanya membuat Gus Yusuf sudah tertarik, walaupun saat itu Gus Yusuf belum tahu kalau gadis itu seorang Ning. Terlihat dari cara dia bertegur sapa tidak menunjukkan kalau dia keberatan. Sikapnya yang mudah membantu pada orang lain itu yang mengundang rasa penasaran Gus Yusuf. Apalagi dengan banyaknya yang memberitahu kelebihan Ning Ayah tadi makin membuat Gus Yusuf makin tertarik pada gadis itu. Menarik, gumamnya. Duh, ya Allah deh, ngagetin, kalau ketemu orang itu salam deh. Gerutu Gus Yusuf pada siang adik Ning Leha. Hehe, assalamualaikum kakakku yang paling ganteng, ucap Ning Leha tengil. Waalaikumsalam, nah gitu kan enak, mengganggu orang lagi menikmati ciptaan Tuhan saja kamu deh, ucap Gus Yusuf sambil meminum kopi yang menemaninya sejak tadi. Habisnya tumben kak di sini. Hayo mikir apa kok tadi bilang menari? Hayo punya gebetan ya. Uhui kakakku udah pengen nikah ya. Ledek Ning Leha dengan wajah tengilnya. Gus Yusuf melihat sekitar, untungnya suasana sepi karena saat ini sedang waktunya makan malam. Kenapa kamu kesini? Bukannya makan malam belum selesai? Tanya Gus Yusuf yang mengalihkan pembicaraan pada adiknya. Udah dari tadi sih kak. Aku mau ke kamar lihat kakak di sini. Samperin saja, ucapnya tenang. Memang tadi Gus Yusuf langsung pergi setelah makan malam selesai tanpa menunggu yang lain. Jawab Gus Yusuf singkat sekali. Ditanya panjang lebar dari tadi kok gitu sih responnya kak? Hayo lagi mikirin cewek cantik kan? Kasih tahu dong cewek mana yang udah bikin kakak jatuh cinta? Tanyanya lagi. Jangan sembarangan ngomong, nanti kalau ada yang dengar bisa jadi masalah. Karena salah sangka deh. Abang itu lihat bintang di langit itu menari. Jawab Gus Yusuf mencari alasan. Ning Leha ini tipe orang yang kepo. Jika Gus Yusuf bilang sekarang bisa tahu semua keluarganya, mana ayah masih kecil belum bisa bertindak lebih jauh jika ingin serius padanya. Bisa disebut pedofil nanti dirinya. Usia Gus Yusuf juga masih 19 tahun. Beliau merupakan orang yang sudah lulus sarjana S1 Cum Laude. Karena itu, beliau sudah bisa belajar mengajar di pesantren milik Kiai Hasan karena ingin menambah pengalaman dirinya. Jika di pondok milik sang abah Gus Yusuf belum berminat karena belum ingin menjadi pembimbing di sini. Atas izin sang abah dengan alasan tak ingin mengajar di sini karena belum punya pengalaman, akhirnya abahnya menyuruh untuk ke tempat sahabatnya Kiai Hasan. Juga dengan menyembunyikan statusnya yang seorang Gus. Gus Yusuf ingin dihormati sebagai pengajar atau pembimbing, bukan seorang Gus yang notabene pastilah anak Kiai. Maafkan aku kak, apa ada yang mengganggu pikiran kakak? Aku lihat 2 hari belakangan ini kakak nampak sedang memikirkan sesuatu. Tanya Ning Leha yang paham jika sang kakak ada masalah. Selama ini mereka bisa dibilang cukup dekat karena hanya 2 bersaudara. Bukan masalah yang besar, tapi belum bisa disebut masalah juga karena itu hal yang wajar. Jawab Gus Yusuf yang juga sadar jika semua yang terjadi bukanlah hal yang serius. Namun jika hatinya tak bisa dikontrol baru akan menjadi masalah serius karena perasaannya yang belum cukup untuk memiliki seseorang untuk menjadi pendampingnya. Apa ini tentang perempuan kak? Tanya Ning Leha penasaran. Bukan perempuan, tapi dia belum menjadi perempuan, bahkan masih anak di bawah umur. Jawab Gus Yusuf menerawang ke depan tanpa menoleh pada sang adik yang sedang melongo sekaligus kaget dengan apa yang baru saja dia dengar. Kak, jangan bilang kakak tertarik pada seorang anak perempuan yang masih anak-anak. Tanya Ning Leha setelah beberapa saat terenung dan kembali sadar. Hanya tertariknya belum dimaksud suka juga deh. Hanya sering mendengar tentangnya saja. Jawab Gus Yusuf yang memang baru sering mendengar tentang Ning Ayah. Sudahlah, ini bukan masalah kok deh. Sana belajar dulu, besok sekolah bukan?
Jangan malas belajar, ingat kamu juga harus menjadi contoh suatu saat nanti. Sekarang waktunya kamu mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar tidak menyesal jika nanti kamu dewasa belum cukup ilmu. Ucap Gus Yusuf pada sang adik yang suka sekali membuat sang Umi kesal karena kenakalannya yang sering lupa membuat tugas. Walaupun Ning Leha bukan anak yang bodoh, tapi jika tidak membuat tugas tetap akan diberi hukuman oleh pengajar. Hehe, iya kak, aku tahu kok. Rahasia ini aman sama Leha kak. Terima kasih, karena kakak mau berbagi cerita tentang anak perempuan itu. Semoga kakak bisa memilikinya saat umurnya juga sudah pantas untuk dinikahi. Daya mau buat tugas nanti dimarahin Umi. Besok kita sambung lagi kak. Assalamualaikum. Ucap Ning Leha sambil berlalu pergi. Waalaikumsalam. Jawab Gus Yusuf sambil melihat sang adik pergi. Gus Yusuf kembali memikirkan Ning Ayah. Ya Allah, pantaskah rasa ini hadir pada Ning Ayah? Dia belum cukup umur. Tapi hati ini seolah ingin memilikinya. Pantaskah hamba mencintai hambamu yang lain? Jika engkau ridho cinta hamba, mudahkanlah. Jika sebaliknya, mudahkan hamba bertemu dengan jodoh yang sudah engkau takdirkan untuk hamba. Dia dan harapan Gus Yusuf sambil melihat ke atas mentap bulan. Ternyata apa yang dilakukan Gus Yusuf diperhatikan oleh sang abah Kiai Aziz. Anaknya ini tak biasanya duduk termenung seperti ini, seperti ada beban yang dipikul sendirian. Namun jika tanya sekarang tentang masalah yang dihadapi, nampaknya tak elok biarkan Gus Yusuf menyelesaikan masalah itu sendiri. Jika nanti ingin bercerita, Kiai Aziz dengan tangan terbuka akan mendengarkan keluhan anaknya. Ada apa abah? Tanya Umi Lele pada sang suami yang menatap ke arah kursi di teras rumah. Kiai Aziz menunjukkan dengan matanya ke arah Gus Yusuf duduk termenung. Loh, anak kita kenapa itu abah? Umi akan ke bawah tanya dengan Yusuf. Sebelum Umi pergi, tangan Kiai Aziz mencekal pergelangan tangan sang istri. Biarkan dulu Umi, tadi juga Leha sudah ke sana, walaupun sebentar nampaknya dia sedang berperang batin, sejak tadi Abi lihat masih seperti itu. Biarkan dulu, nanti jika dia sudah bisa bercerita, pasti kita akan diberitahu Umi. Ucap Kiai Aziz pada sang istri. Umi Lele yang paham jika sang anak butuh waktu untuk menyendiri mengurungkan niatnya. Ya sudah bah, Umi mau ke kamar saja. Ucap Umi Lele dan tangan Kiai Aziz melepaskan cekalan pada tangan Umi Lele dengan lembut. Iya Umi. Jawab Kiai Aziz tersenyum, istrinya ini penurut dan pengertian sekali. Abi jangan begadang, ingat umur dan kesehatan. Umi duluan ya. Umi Lele pergi meninggalkan Kiai Aziz. Kiai Aziz hanya tersenyum melihat perhatian istrinya yang tak lekang oleh waktu. Semoga kamu menemukan jalan keluar dari masalah kamu, nak. Doa Kiai Aziz sebelum pergi menyusul istrinya. Kembali ke Gus Yusuf yang masih asyik dengan lamunannya. Aku akan mencoba merayumu ya Allah dengan tahajudku. Jika nanti waktunya sudah pas, aku akan meminta kepastian pada Ning Ayah. Sekarang waktunya aku untuk berjuang di sepertiga malamku, meminta Ning Ayah untukku. Ucap Gus Yusuf lalu pergi ke kamar setelah mendapatkan jalan keluar agar rasanya ini tak sampai membuatnya gelap menghalalkan segala cara mendapatkan keinginan kita. Cara terbaik dengan merayu Tuhannya dengan baik. Bab ke-18. Ayah seperti biasa bekerja dengan laptop dan cemilan sebagai pelengkapnya. Dengan serius dia mencari tahu desain gelang itu pada para pengrajin yang dia tahu. Namun belum mendapatkan hasil. Sudahlah, jika nanti memang ditakdirkan bertemu akan mendekat juga. Sekarang mending istirahat saja. Capek juga kerja duduk seperti ini. Ucap Ning Ayah sambil rebahan. Nanti gelangnya mau Umi buatkan salinannya kapan ya? Aku penasaran, ingin ikut ke sana buat lihat prosesnya. Besok deh bilang sama Umi. Ucap Ning Ayah membaca doa sebelum tidur. Di samping kamar Ning Ayah, Gus Adnan juga sedang memikirkan keluarga kandung Ayah. Apakah nanti jika mereka menemukan Ayah, akan membawa Ayah pergi pada mereka? Rasanya tak rela, walaupun mereka keluarga kandung, tapi Ayah besar bersama keluarga besarnya, membuat mereka semua dekat dengan Ayah. Pribadi Ayah yang ceria membuat semua sepupunya juga senang jika bersama Ayah. Baik laki-laki maupun sepupu perempuan akan ikut heboh jika keluarga besar berkumpul. Ayah memang magnet dimanapun dia berada. Tidak sedikit yang suka dengan Ayah kecil.
Di keluarganya ayah paling kecil dan dimanja sepupu lainnya. Tapi itu justru membuat mereka suka dengan sikap manja seperti mempunyai adik sendiri. Kalau para sepupu tahu ayah punya gelang yang bisa menarik perhatian keluarga kandungnya, mereka akan heboh untuk tidak akan memberikan adik kecil mereka pada keluarga kandungnya. Malah bikin para orang tua pusing nanti. Guman Gus Adnan. Untungnya tadi Gus Adnan sempat memfoto gelang itu. Gelang ini sepertinya bukan gelang biasa, dilihat dari bahannya saja sepertinya ini gelang emas putih kualitas premium. Gus Adnan sedang memperhatikan gelang milik ayah di dalam foto HP-nya. Apakah ayah anak orang kaya? Cuman Gus Adnan tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang. Jika benar dugaanku, pastinya mereka akan meminta ayah kembali. Aku tidak rela. Ucap Gus Adnan lagi. Akhirnya Gus Adnan mengantuk sendiri setelah lama memikirkan tentang ayah. Umi Siti pergi ke tempat seorang pengrajin emas yang terkenal di kota itu. Setelah sebelumnya membuat janji untuk bertemu dan mendiskusikan bahan yang akan digunakan juga corak dan motif yang akan dibuat serumit apa. Permisi kok. Sapa Umi Siti pada pengrajin asal Tionghoa ini. Kok Kolim begitu dipanggilnya. Ini Umi Siti ya? Silahkan masuk. Kita ke ruangan saya saja. Ajaknya bersama satu orang pengrajin yang dipercaya Kolim untuk membuat pesanan Umi Siti. Ini orang kepercayaan saya, Umi. Panggil dia Aiko. Seorang gadis yang berumur 25 tahun maju dan menyapa Umi dengan ramah. Iya kok saya percaya. Langsung saja soalnya habis dari sini saya mau pergi ada acara. Ucap Umi sambil mengambil gelang milik ayah pada tas yang dia bawa. Sekotak sedang berisi sebuah gelang yang indah di atas meja. Ini contoh gelangnya kok. Anakku ingin dibuatkan yang sama, tapi warnanya berbeda kalau bisa yang warna merah. Ucap Umi Siti. Kolim dan Aiko maju dan melihat desain dan bahan yang digunakan agar sama dengan pesanan. Umi Siti, ini milik siapa? Tanya Kolim yang penasaran dengan pemiliknya. Ini gelang khusus tidak dijual karena desainnya juga khusus. Milik anakku. Kenapa kok? Tanya Umi penasaran. Ini gelang dengan emas putih murni. Manik-manik yang digunakan juga asli semua. Mungkin butuh beberapa hari jika ingin sama persis. Sepertinya ini juga akan mahal Umi. Apa Umi sanggup? Bahannya semua premium. Saya harus membuka koleksi saya yang saya simpan ini Umi, agar warnanya sesuai yang diminta anak Umi. Warna merah saya punya. Ucap Kolim tersenyum juga takjub dengan gelang ini. Ini asli semua jika membuat ulang walaupun sudah terbiasa membuat gelang tapi butuh waktu karena desainnya rumit. Tidak apa-apa kok. Saya sanggup bayar asal anak saya senang itu juga sebagai hadiah. Tolong buatkan secepatnya. Ucap Umi Siti ramah. Baiklah akan saya buat sama persis seperti ini. Juga bahannya akan saya cari sama juga. Ucap Kolim setelah meneliti semua dan sang asisten kepercayaan itu berulang kali memfoto agar coraknya sama persis. Cukup kok, saya sudah mengambil dari semua sisi. Ucap Aiko yang sudah selesai dengan pekerjaannya. Baiklah Umi, dibawa kembali saja. Saya takut hilang di sini. Hehehe. Ucap Kolim bercanda. Tidak usah ditinggal ini, benar sudah bisa. Tanya Uki memastikan. Benar ini akan aku kerjakan berdua agar bisa cepat selesai. Mungkin minggu bisa saya selesaikan Umi. Ucap Kolim setelah lama berpikir. Baiklah saya ambil lagi. Jika ada masalah hubungi saya. Saya sekalian pamit kok. Pamit Umi Siti. Baiklah salam buat keluarga Umi. Hati-hati di jalan. Umi Siti pergi ke tempat pengajian bersama Kang Abdin Dalem. Selama di perjalanan pikiran Umi bercabang. Tentang perkataan Kolim tentang bahan gelang yang bukan sembarangan. Dilihat sekilas saja nampak ini barang berharga karena tak berubah dari waktu ke waktu. Jika ini barang KW pasti akan berubah atau mengelupas. Gelang ini nampak masih baru walaupun sudah lama umurnya. Jika ini gelang dari keluarga ayah berarti kurang lebih umurnya sudah dia bekas tahun sama dengan ayah mungkin juga lebih.
Namun karena ayah yang menginginkan duplikat dengan warna yang berbeda, Umi Siti tak bisa menolak karena ini untuk anak perempuannya. Kang, nanti kabari orang rumah kalau kita telat pulangnya ya, ucap Umi Siti sambil memasukkan gelang itu pada tasnya. Iya Umi, saya akan kabari Gus Adnan supaya tidak panik, jawab Kang Sholeh, sopir sekaligus Kang Dalem yang sudah mengabdi selama 5 tahun. Iya Kang, terima kasih. Sama-sama Umi, jawab Kang Sholeh. Sampai tempat tujuan, Umi meminta maaf karena sedikit terlambat. Untungnya saat waktu pembicara yang akan Umi bawakan belum mulai, masih ada waktu untuk Umi istirahat. Nanti akan Umi diskusikan ini dengan Abah. Nampaknya kecurigaan Abah benar jika ayah bukanlah anak orang sembarangan, guman Umi lirih sambil menikmati acara. Setelah acara selesai, Umi langsung pulang. Kang Sholeh berjalan di belakang Umi dengan membawa beberapa oleh-oleh dari para ibu Ino pengajian, kalau orang Jawa bilangnya berkat. Di perjalanan saat melewati hutan yang cukup sepi, ada beberapa begal yang menghadang mobil Umi. Kang Sholeh yang paham jika mereka dalam bahaya langsung memberi kabar pada Gus Adnan. Umi Siti langsung menyimpan gelang milik ayah di dalam bajunya yang besar. Keluar kalian, serahkan barang berharga milik kalian jika masih sayang nyawa, ucap kepala begal itu dengan wajah garangnya. Terpaksa Umi dan Kang Sholeh yang kalah jumlah langsung turun. Mereka mengambil tias milik Umi dan Kang Sholeh. Mobilnya ambil gak bos? Tanya salah satu dari mereka. Jangan mas, ini mobil milik pondok, ucap Kang Sholeh gugup. Oh, gitu. Biarkan aja, kita cuma butuh uangnya saja. Ambil uangnya saja, lainnya balikin. Nanti repot ngurus jualnya, tidak ada suratnya, ucap bos begal. Setelah lama terdiam, ada sedikit rasa sesal jika yang mereka palak ini orang alim, tapi mereka juga butuh makan buat anak istri, jadi terpaksa mereka lakukan ini. Bu, ikhlas dan uang Didi Muat ini saya ambil, tanya ketua begal pada Umi Siti yang sedang dicekal tangan kanan dan kirinya. Ikhlas mas, ambillah, semoga yang itu bisa membantu. Kalian ambil juga makanan di jok belakang untuk anak dan istri kalian, ucap Umi Siti dengan santai tanpa gugup. Para begal itu saling tolah-toleh. Buruan ambil, orangnya yang nyuruh juga. Lama sekali mikirnya, ucap bos begal itu. Anak buahnya mengambil makanan di belakang itu dengan senang, lalu membawa pergi ke tempat persembunyian mereka. Terima kasih karena kalian tak melawan kami. Kami bebaskan kalian untuk pulang, ucap bos begal dan 2 anak buahnya yang masih di tempat. Kami tahu kalian tak akan tega berbuat seperti ini jika tidak terdesak. Jika kalian butuh bantuan, pergilah ke pondok Rahmat dan carilah saya, Umi Siti, ucap Umi Siti tersenyum ramah. Hai, ya, ucap bos begal itu kaget. Yang mereka begal justru tidak takut sama sekali. Maaf Umi, hanya punya itu untuk kalian, semoga bermanfaat, kami pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Umi Siti setelah tangannya sudah dilepas. Kang Sholeh takjub dengan sikap Umi yang sangat tenang menghadapi begal. Mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Kang Sholeh ingin bertanya, tapi Umi Siti yang nampak kelelahan justru tertidur setelah beberapa saat mereka terdiam. Saat akan sampai pondok, Umi Siti bangun. Kang, jangan bilang kita habis dibegal ya. Barang kita hanya uang yang hilang. Nanti uang Kang Sholeh Umi ganti, ucap Umi Siti ramah. Biar usah Umi, saya ikhlas, ucap Kang Sholeh. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang, semoga tambah rezeki kita. Umi masuk dulu. Assalamualaikum, ucap Umi Siti yang masuk ke dalam rumah. Wah, ini pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Begal saja tak berkutik bertemu Umi. Cuma uang yang mereka ambil. Makanan saja justru dikasih sama Umi. Sungguh keluarga Kiai Hasan banyak kelebihannya, ucap Sholeh yang masih saja tak percaya tadi mereka dibegal dengan cara halus. Bab ke-19. Kiai Hasan yang masih menunggu sang istri nampak panik karena pulangnya telat. Tapi tadi Gus Adnan sudah memberikan kabar jika Umi sudah di perjalanan dihadang begal.
ketika Umi pulang dengan tubuh lengkap langsung mendapatkan pelukan hangat Kiai Hasan. Rasa cemas yang sejak tadi menghantui langsung hilang seketika saat melihat sang istri pulang dengan selamat. Sang anak Gus Adnan yang akan pergi menyusul justru terkejut karena sang Umi sudah ada di hadapannya. "Umi!" teriak Gus Adnan yang akan pergi menjemput sang Umi justru sudah pulang terlebih dahulu. "Iya Bang, Umi di sini," ucap Umi Siti lembut mendapatkan pelukan dari dua orang yang sangat dicintainya. "Umi baik-baik aja kan?" Adnan kaget Umi. Tadi Kang Syoleh SMS Adnan jika ada begal. Adnan sudah ingin menyusul Mi, tapi Umi sudah pulang, ini mimpi tidak sih? Seketika Gus Adnan mencubit pipinya. Umi Siti yang gemes dengan anaknya langsung mencubit pipinya dengan keras. "Au, sakit. Ini nyata Umi. Alhamdulillah ya Allah." Ucapan syukur untuk Sang Maha melindungi hambanya. "Kamu ini dari tadi datang sudah meluk Umi kok masih bisa bilang mimpi. Cek kakak," gerutu Umi Siti pada sang anak. "Hehe Abah, kenapa kok diem saja? Tidak senang lihat Umi di sini?" Ucapan snack istri membuat Kiai Hasan langsung meneteskan air mata. "Ya Allah Umi, Abi ini syok juga cemas sama Umi. Alhamdulillah Allah masih melindungi Umi dari mara bahaya," ucap Kiai Hasan sambil menadahkan tangan ke atas berterima kasih pada sang Halik pemilik kehidupan. "Iya Bah. Ayo kita istirahat dulu. Umi capek, besok saja ceritanya. Umi mau istirahat dulu," ucap Umi mengajak sang anak juga beristirahat setelah sejak tadi mereka cemas karena keadaan sang Umi. "Bang, jangan bilang Kak Ridwan sama Ayah dulu ya. Nanti mereka cemas, biar Umi saja yang nanti bicara. Mereka juga sudah tidur kan?" ucap sang Umi pada anak sulungnya. "Iya Umi," ucap Gus Adnan yang paham dengan kedua adiknya yang akan heboh jika Uminya mengalami hal yang tidak baik. Mereka istirahat di kamar masing-masing, membuang rasa capek, cemas, dan khawatir yang sudah pergi. Di kamar Gus Ridwan dan Ayah yang tidak tahu tentang masalah ini masih tidur nyenyak. Ayah yang kecapekan karena bekerja dan membaca laporan yang diberikan Zender begitu banyak karena laporan itu butuh tanda tangan Ayah sebagai pemilik resmi, namun selama ini Ayah hanya akan ada di balik layar. Untungnya Zender orang yang setia pada satu majikan. Semua anak buah yang ada di bawah naungan Zender adalah orang yang Ayah rekomendasikan. Setelah Ayah telusuri latar belakang mereka sebelum Ayah rekrut sebagai anak buah Zender, Ayah ingin semua orang yang dia kerjakan itu setia padanya. Tentunya Ayah memberikan gaji yang layak beserta bonus jika semua kerjaan beres. Itu yang membuat para anak buah Zender jadi penasaran dengan pemilik perusahaan CK Corporation yang misterius. Bagi mereka, jika gaji dan pekerjaan sesuai itu adalah hal yang baik walaupun tak pernah bertemu sapa pada sang pemilik. Mereka semua betah karena aturan mereka hanya setia pada pemilik perusahaan apapun yang terjadi. Isi kontrak yang singkat dan mudah tapi bermakna dalam bagi para anak buah Zender. Jika mereka tahu sang pemilik perusahaan adalah anak yang baru remaja, apa mereka akan percaya? Itu yang Ayah pikirkan, makanya dia tutup semua tentang identitasnya. Kecil tapi berbobot. Itulah Ayah. "Hoaam, udah pagi saja. Sekarang Ayah bisa istirahat lama tanpa takut tidak sholat, karena datang bulan ini. Hihihi," ucap Ayah sambil bangun. Jam sudah pukul 5 pagi. Saatnya Ayah bangun membantu para mbak dalam, karena Ayah pengen buat masakan spesial buat semua keluarganya. Ayah bergegas mencuci muka dan langsung pergi ke dapur bergabung dengan para mbak dalam yang sudah mulai bangun dan sedang mulai memasak. "Assalamualaikum Mbak, Ayah mau bantuin," ucap Ayah di ambang pintu sambil menggulung kemeja piyamani ke atas. "Waalaikumsalam Ning. Silahkan Ning," ucap Mbak Ratih. Mereka dengan senang hati memasak pagi ini. Jika ada Ningnya, semua orang akan bisa belajar memasak hal baru. Ningnya ini pandai memasak walaupun masih kecil, akan langsung praktek jika melihat makanan yang disukai keluarganya. Dari YouTube dia belajar banyak hal memasak sederhana hingga yang sudah profesional tapi dengan kreasi dirinya sendiri. Suara canda tawa itu membuat rumah heboh dan para penghuni jadi kepo setelah pulang dari masjid. Adiknya sudah bertempur dengan alat masak sambil tertawa. Momen seperti ini sangat mereka semua sukai karena Ningnya ini tak selalu mau memasak hanya jika dia ingin saja. Assalamualaikum.
Sampai 3 kali kok tidak ada yang jawab. Ucap Gus Ridwan dengan tengilnya. Waalaikumsalam. Jawab serempak. Jangan masuk dapur, nanti buatan ayah habis. Dah sana kakak mandi beres-beres dulu. Ucap Ning Ayah pada kakaknya jika sudah masuk dapur. Alamat masakan ayah habis. Hopli it, bawel. Ucap Gus Ridwan kesal, tapi dia pergi ke dalam kamarnya untuk menyiapkan peralatan sekolah, juga mengecek tugasnya sudah selesai atau belum. Ayah melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Ayah membuat perkedel dengan campuran ayam giling, juga masak capcay ayam dan sayur dengan bumbu saus tiram, cocok untuk sarapan agar tak terlalu berat. Karena ayah suka dengan makan yang bergizi tapi tetap enak. Mbak, ayah mandi dulu mau sekolah. Nanti ini disajikan di meja ya. Mbak juga ambil itu ayah buat banyak. Ucap ayah langsung pergi ke kamar untuk mandi. Mbak Rati langsung tersenyum. Inilah Ningnya tak pernah lupa untuk menyisakan makanan untuk mereka. Mbak bagi rata saja ya. Ini biar kita bisa makan masakan Ning kita yang tuh. Duh, pengen deh kayak Ning Ayah. Kalau lihat dia masak gampang banget, tapi rasanya kok bisa seenak ini ya. Ucap Mbak Rati yang sedang membagikan masakan pada para mbak. Sebagian orang sudah selesai menata makanan di meja makan untuk keluarga Kiai sarapan. Sarapan pagi ini sungguh menggugah selera mereka. Semua orang makan dengan lahap hingga selesai. Ini siapa yang masak, Mbak? Enak loh, besok buat ini lagi ya. Ucap Gus Adnan setelah selesai makan. Memang enak, Bang? Tanya ayah yang ada di sampingnya. Iya, abang suka, enak ternyata dicampur ayam. Ini juga capcaynya juga pas, rasanya mantep. Puji Gus Adnan sambil mencomot perkedel ayam lagi. Gus, itu bukan kami yang masak. Ucap Mbak Rati. Terus siapa? Tanya Gus Adnan heran. Mata Mbak Rati menatap Ning Ayah yang sedang sibuk makan tanpa menoleh pada mereka yang sedang ngobrol. Mbak jawab jujur. Aku mau dimasakin ini lagi loh. Ucap Gus Adnan dan diangguki oleh Gus Ridwan dan Sang Umi. Kiai Hasan hanya menyimak saja. Tapi dari gelagat anak perempuannya pastilah jika ini masakan ayah. Jika ada menu baru dan itu unik pasti anak perempuannya yang memasak. Apa kok lihatin ayah sih? Dek, kamu suka masakan ini juga kan? Tanya Gus Ridwan pada adiknya yang masih asyik makan dengan lahapnya. Tadi saat Gus Ridwan ikut ayah belum matang seperti sekarang. Jadi tahunnya Gus Ridwan masakan mbaknya. Iya, ayah suka kak. Ini makanya ayah masih mau makan terus. Ucap ayah menoleh dan melanjutkan makan lagi. Mbak Rati jadi bingung sendiri untuk ngomong sejujurnya. Ningnya malahan tidak langsung mengakui di depan semua keluarga. Itu gas. Yang masak itu. Itu. Ucap Mbak Rati gugup. Duh Mbak, tinggal bilang kok malah bingung gitu. Jawab jujur Mbak. Besok aku mau menu ini lagi ya. Ucap Gus Adnan santai justru membuat Mbak Rati bingung karena mereka tadi hanya membantu saja, semua banyak dilakukan Ning kecil mereka ini. Sementara sang juru masak tak mau ambil pusing, dia asyik makan tanpa tengok-tengok sampai nambah 2 kali. Ayah udah selesai ya. Berangkat dulu. Assalamualaikum Umi. Ayah beranjak sambil keluar rumah tanpa dosa. Semua orang menjawab dengan masih melongo. Pertanyaan Gus Adnan dan Ridwan belum ada jawaban pasti. Ayah malah pergi begitu saja setelah habis makanannya. Yang masak Ning Ayah gas. Jawaban dari Mbak Rati ini yang ditunggu dari tadi. Ya Allah Mbak, tinggal bilang gitu dari tadi kok lama sekali sih. Saya mau bawa bekal buat nanti siang ya Mbak. Ucap Gus Adnan. Mbak Rati langsung dengan sigap melaksanakan perintah. Umi dan Kiai Hasan hanya bisa terkekeh geli melihat tingkah anak perempuannya yang sudah membuat heboh pagi hari. Ini Gus bekalnya. Ucap Mbak Rati datang membawa tempat makan. Iya Mbak, terima kasih. Ayo deh kita berangkat. Ajak Gus Adnan pada sang adik langsung ikut beranjak dan mereka berangkat sekolah. Ada saja ya Umi, ayah ini bikin orang penasaran saja. Malah asyik dengan dunianya saja, yang lain udah kepo. Tidak langsung mengaku kalau ini masakannya.
Ucap Kiai Hasan sambil menggelengkan kepala melihat keributan di meja makan pagi ini. Abah ini seperti tidak tahu anak perempuan kita saja. Hihihi. Umi juga ikut cekikikan. Iya Umi, tukang heboh yang ngangenin. Ucapan Kiai Hasan sontak membuat keduanya terkirim geli. Bab ke-20. Ayah berangkat ke sekolah seperti biasa. Ayah belum tahu tentang masalah tadi malam yang menimpa sang Umi. Beberapa teman ayah datang dan bertanya kenapa kemarin tidak masuk. Ayah dengan jujur menjawab alasan dia izin kemarin. Ayah juga mendapatkan ucapan selamat dari teman sekelasnya. Untuk bocil kelas mereka yang sudah jadi dewasa. Sebelum masuk pelajaran, ayah yang mulai terbiasa dengan hal baru yang dialaminya mencoba untuk bertanya juga pada para temannya yang sudah mendapatkan datang bulan untuk sharing bersama sebagai pelajaran baru. Gus Ridwan sampai tak percaya adiknya dengan mudah bercerita tentang seputaran wanita. Gus Ridwan hanya bisa menjauh karena risih soal pembahasan teman ayah. Dek, kamu di rumah bikin heboh, di sekolah juga bikin heboh lagi. Batin Gus Ridwan sambil menatap sang adik dengan para teman perempuannya. Tat. Tak lama muncul dua guru masuk ke dalam kelas ayah. Semua anak sontak bersikap tegak di tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum. Anak-anak Bapak mau memperkenalkan guru pengganti Bapak untuk sementara selama 3 bulan karena Bapak ada bimbingan dari dosen Bapak untuk skripsi yang lumayan menyita waktu. Nah ini kalian kenalan sendiri, tenang saja gurunya ganteng loh. Ucap Pak Hanif yang disertai kekehan para murid. Sontak pandangan semua murid ke sebelah Pak Hanif. Silahkan kenalkan diri Anda, saya pamit dulu. Permisi anak-anak, Assalamualaikum, ingat jangan ganjen. Sebelum keluar Pak Hanif masih sempatnya untuk menggoda muridnya. Waalaikumsalam Pak, semoga sukses skripsinya. Doa semua anak pada guru lamanya. Yang dibalas jempol. Kembali ke depan, seorang pemuda tampan yang sedang berdiri di tengah dan siap untuk menyapa murid barunya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Jawab mereka serempak. Ada beberapa yang langsung berbisik tentang gurunya. Biasa anak perempuan tak bisa melihat cowok bening mana beningnya banyak lagi oto heboh. Suasana yang tadi tenang nampak mulai tidak kondusif. Harap tenang. Saya mau kenalan dulu sama kalian. Perkenalkan nama saya Yusuf Maulana Ibrahim. Panggil Ustadz Yusuf saja. Oke, giliran saya yang mengenal kalian satu persatu. Sebelumnya ada pertanyaan. Ucap Ustadz Yusuf sambil memegang buku absen. Langsung heboh kelas. Ustadz umur berapa? Tanya salah satu murid dengan malu. Umur saya 18-an. Jawab Ustadz Yusuf lembut membuat para cewek heboh. Umurnya beda tipis dengan mereka, tapi sudah jadi Ustadz dan mengajar mereka pastinya ilmunya sudah oke. Wuh, ucapkan masyaAllah bukan wuh. Saya mulai ya. Anissa Nur Rahman. Hadir Ustadz. Hingga guliran sampai pada nama ning kecil. Cahaya Humairoh. Hadir Ustadz. Tangan ayah diangkat. Sontak Ustadz Yusuf menoleh pada anak itu. Jadi dia namanya Cahaya Humairoh. Cantik dan bersinar seperti namanya. Batin Ustadz Yusuf. Hingga absen selesai semua anak sangat antusias dengan guru pengganti ini. Penyampaian Ustadz Yusuf yang mudah mereka fahami membuat pelajaran berjalan lancar dan tak terasa hingga bunyi bel berbunyi. Tit. Saya akhiri sampai di sini. Ingat tugasnya minggu depan dikumpulkan. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam, jawab para murid langsung bubar ke kantin sekolah. Sedangkan Ustadz Yusuf membereskan buku dan alat mengajar lainnya. Dek, ayo ke kantin. Ucap Gus Ridwan. Ayah takut kak. Ini beres banget, ayah takut kan nanti bocor. Ucap ayah cemas juga lemas. Itu ya. Ganti dulu saja. Bawa ganti gak? Tanya Gus Ridwan. Mendapatkan jawaban gelengan kepala. Aduh dek. Kalau lagi dapat itu bawa ganti. Aduh gimana ini? Ucap Gus Ridwan cemas. Ternyata obrolan mereka didengar oleh Ustadz Yusuf. Ada apa ya dek?
Tanya Ustadz Yusuf mendekati mereka. Ayah dan Gus Ridwan saling pandang. Jujur Ayah malu hanya menundukkan kepala ke bawah. Sebenarnya dari tadi Ayah merasa gelisah hingga tidak sadar jika Ustadz Yusuf ini yang kemarin dia bantu. Karena tak terlalu memperhatikan wajah Ustadz Yusuf saat mengajar. Ustadz ini tentang cewek. Saya bilang teman cewek saja buat bantu. Ucap Gus Ridwan tak enak. Bilang saja nanti saya bantu. Ucap Ustadz Yusuf. Begini Ustadz ini adik saya sedang dapat tamu bulanan. Ini kali pertama dia belum paham masalah ini. Mau jalan takut bocor katanya. Ucap Gus Ridwan membuat Ayah malu. Ayah hanya menundukkan kepala karena bingung ingin bilang bagaimana. Itu hal lumrah dan bagi seorang perempuan itu fase di mana menuju kedewasaan, jadi jangan malu. Daripada di sini bingung, ini kakaknya Gus Ridwan kan? Tolong belikan makanan untuk dek Ayah. Nanti saya akan carikan pembalut juga soalnya jarak ke kantin dan keks berlainan bisa memakan waktu. Bagaimana? Tawaran Ustadz Yusuf yang terbaik untuk menghemat waktu juga. Gimana dek? Tanya Gus Ridwan pada adiknya ini yang menoleh padanya. Tak berani menoleh pada Ustadz muda di depannya. Ayah ikut aja bang. Ayah bingung. Ucap Ayah pelan. Mendengar ucapan Ayah, Gus Ridwan dan juga Ustadz Yusuf langsung berpencar mencari yang tadi dibahas. Gus Ridwan ke kantin membeli makanan, sedangkan Ustadz Yusuf pergi ke keks untuk meminta pembalut pada dokter jaga. Diuks, dokter jaga sampai heran juga bertanya untuk siapa. Ustadz Yusuf dengan santai bilang untuk Ning mereka. Sontak dengan cepat dokter jaga langsung memberikan pembalut itu pada Ustadz Yusuf. Walaupun tadi sempat terpana melihat Ustadz Yusuf, tapi ketika mendengar tentang Ningnya, dokter itu juga ikut panik. Dokter jaga itu juga ikut untuk memastikan Ningnya jadi mengikuti langkah Ustadz Yusuf ke kelas Ayah. Ayah di kelas hanya bisa duduk diam. Assalamualaikum Ningga ya. Ucap dokter jaga bernama Dokter Naura. Waalaikumsalam, Dokter Naura. Kok kesini kan Ayah tidak panggil? Heran Ayah, tapi setelah melihat Ustadz Yusuf berada tidak jauh dari mereka, Ayah paham jika ini ada sangkut pautnya. Ini diganti dulu deh. Ucap Ustadz Yusuf menyerahkan pembalut wanita, sontak Ayah malu bukan kepala. Hehe udah ayo saya bantu jangan banyak mikir dek. Saya kaget tadi Jeti ikut biar bisa lihat nih langsung. Ucap Dokter Naura. Dokter, bisa kan jangan panggil Ning. Tadi udah bener panggil dek kok ganti sih. Ucap Ayah cemberut apalagi sedang datang bulan. Moodnya mudah sekali rusak. Iya maaf saya lupa deh Ayah yang paling cantik. Imut dan menggemaskan ini. Ulu kalau marah tambah cantik. Rayu Dokter Naura yang membuat Gus Ridwan sampai menahan tawa. Tadi saat sampai malah lihat adiknya yang sedang ngambek. Ustadz Yusuf yang melihat interaksi itu hanya menahan senyum. Tak sampai terlihat senyumnya karena tak ingin membuat Ning Ayah marah. Udah tahu Ayah itu cantik. Tapi kurang umur sama Bahenol saja ini dokter. Ucap Ayah dengan senyum tengilnya. Pecahlah sudah tawa yang mereka tahan. Hahaha kamu ya deh. Masih kecil jangan ganjen kalau tidak mau dikirim Abah ke Tarim. Ucap Gus Ridwan sambil memegang perutnya. Ayah mau ngapain di sana? Abah mana tega sama anak perempuannya yang paling cantik dan soleha ini. Enak aja kakakmu ngomong. Tidak mau Ayah. Nanti Ayah jauh dari kalian mana tahan Ayah nahan rindu. Huhuhu. Ucap Ayah dengan drama menangis. Gus Yusuf sudah tidak tahan hingga berbalik badan dan tertawa puas. Dokter Naura dan Gus Ridwan juga tertawa kembali. Dah deh kakak sakit perut mana belum makan ini. Ucap Gus Ridwan setelah sadar dengan dirinya yang belum makan siang. Iya, kamu ini deh, bikin kita kelaparan tahu. Udah sana pergi ke kamar mandi. Biar bisa ganti, terus makan. Waktu kita masih 15 menit lagi. Ucap Dokter Naura. Mereka semua jadi sadar jika sudah kehilangan banyak waktu. Iya dokter, ya sudah Ayah ke kamar mandi dulu. Makasih Ustadz Yusuf dan Dokter Naura. Sudah mau direpotin Ayah. Hihihi, Assalamualaikum.
Ucap ayah sambil pergi berlalu dari hadapan mereka. Waalaikumsalam. Ya sudah, saya juga mau sholat dulu. Permisi semuanya. Ustaz Yusuf pergi ke musola, disusul Dokter Naura juga yang pergi ke kantin. Sedangkan Gus Ridwan memakan makan siangnya di kelas, sambil menunggu ayah kembali. Beruntungnya ayah banyak yang peduli padanya. Makasih kak, ayah lapar, tapi juga malu kak. Dengarnya setelah kembali dari kamar mandi. Udah deh dek, malunya simpan saja. Udah terlanjur juga. Makan duluan, aku tinggal sholat dulu deh. Assalamualaikum. Ucap Gus Ridwan yang tidak mau mendengar keluhan ayah karena sudah mepet waktu sholatnya. Waalaikumsalam. Tapi Ustadz Yusuf kok kayak familiar ya? Apa ayah pernah lihat sama beliau ya? Tapi di mana? Tanya ayah lupa dia pernah bertemu Ustadz Yusuf. Yang penting makan dulu, siapa tahu nanti ayah inget. Lapar lagi, kakak Mang pintar. Belinya yang aku suka pentol kayak gini. Ucap ayah setelah itu fokus makan sambil melihat para temannya yang masuk ke dalam kelas satu persatu karena jam sudah hampir selesai.